Yang mau kita bahas ini adalah sebuah perang yang positif. Ini menariknya. Sebelum kita masuk ke perang antara pemberantasan korupsi antara KPK dan Kejaksaan ya. Sebentar, saya lagi ngetik hashtag Pak Jokowi. Wah, ini dia. Menarik ini. Tapi teman-teman, yang mau kita bahas ini adalah sebuah perang yang positif. Kemarin saya ditanyain, Hen, emang lu beneran mau jadi wapres katanya. Ditanyain mau apa nggak jadi wapres, saya jawab mau lah. Saya ditanyain tuh, beneran emang mau jadi wapres? Ya, saya jawabnya ya iya aja. Beneran mau jadi wapres. Cuma kan kira-kira ada yang nyalonin apa enggak kan dari partai politiknya. Kalau kata Pak Prabowo kan wapresnya tuh apa, calon-calon pemimpinnya anaknya SBY, AHY, anaknya Jokowi, Gibran, anaknya Bu Mega, Mbak Puan, anaknya Iwan Trikarso ya Hendri Satrio lah. Cuma memang anaknya Iwan Trikarso nggak disebut sama Pak Prabowo gitu. Jadi saya nyalonin aja karena menurut saya begini teman-teman ya. Jabatan paling enak di negeri ini tuh jabatan wapres. Saya udah sering ngomong ya. Jadi saya maulah mengabdi kepada negara ini dengan jabatan itu. Aduh, kita sekarang ngomong serius ya. Ini tadi saya udah bilang tuh ada perang yang positif yang terjadi di Indonesia. Ini perang yang positif itu bagaimana? Jadi perang memberantas korupsi. Nah, ini menariknya. Sebelum kita masuk ke perang antara pemberantasan korupsi antara KPK dan Kejaksaan ya. Pak Prabowo bilang begini, nanti para koruptor kita kirim ke pulau terpencil. Penjarain di pulau terpencil yang lautnya ada hiunya. Jadi kalau koruptornya lari, wah, di laut sudah ada hiunya. Jadi tidak bisa lari. Saya usul, tolong dicari hiu-hiu yang tidak bisa disuap, tidak bisa disogok ya. Karena ini kan koruptor ya, duitnya banyak. Itu kalau hiunya bisa disogok, bisa disuap, nanti itu koruptornya tetap lepas. Apalagi kan kalau di Indonesia ini namanya laut bisa dipagerin ya. Jadi enggak, itu bener kan Bu, bisa dipagerin emang laut ini. Itu kelanjutannya gimana tuh ya pagar laut ya. Kemarin ternyata ada pagar yang belum dicabut dan kepala desa Kohot sudah jadi tersangka tuh. Dia disuruh ganti 48 miliar. Katanya dia bisa ganti. Uangnya banyak ya. Wow, luar biasa. 48 miliar bos. Punya 1 miliar nggak? Ya, sudahlah. Berarti kalau Anda tidak punya 1 miliar, maka jabatan Anda adalah rakyat. Kalau punya 1 miliar itu jadi pejabat kali ya. Nah, saya balik lagi ya. Ini ibu produser sudah menulis nih, prestasi-prestasi Kejaksaan dan KPK. Ini luar biasa. Kejaksaan dan KPK ini seperti berlomba-lomba. Tapi saya harus acungi jempol kepada Bapak Jaksa Agung kita. Top! Ya. Bapak Jaksa Agung melakukan gebrakan-gebrakan yang luar biasa. Nih ya, Jaksa Agung mengungkap korupsi tata niaga timah Harvey Muiz. Harvey Muiz di penjara sekarang 20 tahun. Tapi yang heboh pasti dari Kejaksaan Agung adalah Pertamina. Korupsi Pertamina 193 triliun kali 5, hampir 1000 triliun. Tapi walaupun di desas-desuskan itu tidak sampai 193 triliun, hanya berapa triliun. Tapi tetap aja saudara-saudara, begitu triliun itu adalah banyak. Korupsi 1 sen aja nggak boleh. Apalagi yang sudah ada triliun-triliunnya. 109 ton emas palsu. Kejaksaan juga, itu memang luar biasa. Ini bayangin ya. Timah, rugi negara 300 triliun, Kejaksaan Agung. Pertamina, rugi negara 1000 triliun, Kejaksaan Agung. Emas palsu 109 ton, rugi negara berapa? 109 ton. Oh, kata ibu produser banyak ya, 109 ton. Ini memang ibu produser mungkin saking mumetnya ya, dia udah pokoknya banyak lah. Mungkin karena kesel juga. Nah itu berapa? 5,9 kuadriliun. Jadi sekitar 5.900 triliun lah. Banyak ya. Terus ada banyak juga tuh, ada korupsi tol, Betung, Tempino, kredit fiktif Bank Jatim, cabang Jakarta Air, macam-macam. Ya. Kalau saya salah baca, komplain di komen langsung ya. Nanti saya sampaikan ke produser. Sementara KPK tidak mau kalah.
Syahrul Yassin Limpo udah waktu itu kan. Harun Masiku sekarang lagi on progress ya, bukan Harun Masiku, Hasto. Tapi itulah udah. Tapi ini ada koruptor KTP elektronik, Paulus Thanos. Itu ditangkap di Singapura, dibawa balik ke Indonesia. Sekarang di mana itu Pak Paulus Thanos? Karena sudah endgame kan, sebetulnya kan. 5 cincin itu sudah tidak didapat. Saya ada 1, 2 cincin. Cincin Thanos ya. Kemarin ada film Marvel juga yang Captain America tapi tidak terlalu laku ya. Karena itu diboykot katanya karena ada jagoannya yang dari Israel. Ini Indonesia, kalau yang boykot Israel ini kuat sekali dia. Terus ada lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Ini apaan korupsinya? Wah, ya nanti dicek aja. Katanya produser, cek langsung dong di YouTube di Viva News atau di tv1news.com. Jangan minta disajikan terus. 11,7 triliun itu KPK, luar biasa. Terus yang terbaru adalah dugaan korupsi di Bank Jabar yang rumah Ridwan Kamil sempat digeledah. Mari kita hitung bersama-sama. Pertamina 1.000, 5.900, Harvey Muiz nih timah 300 triliun. Dari ini aja sudah ada 7.200 triliun Pak Prabowo ya. Kalau KPK berapa korupsi KTP elektronik? 2,3 triliun. 2,3 triliun. BJB berapa miliar? Miliar kalau BJB. Kalau saya nggak salah 400 miliar teh. 409 miliar. Ya. KPK total 2,7 triliun. Kejaksaan 7.200 triliun. Ya, jadi kalau total ini semua menjadi 7.202,7 triliun. Kita tekor APBN 31 triliun. Jadi kalau uang yang dikorupsi total 7.200-an triliun ini kembali, maka kita akan surplus banyak sekali, sekitar 7.100 banyak triliun ya. 7.100 banyak triliun. Ya Allah, 7.170-an triliun ya. Berarti kita punya itu ya. Ditambah lagi yang di kantong Pak Jokowi 11.000 triliun. Jadi negara ini sebetulnya punya uang sekitar 18.170 triliun. Bisa sangat kaya sekali Indonesia ya. Ya. Ditambah lagi 100 miliar, 100 triliun yang diberikan modal ke Danantara. Ya, ini luar biasa ya. Terus diteruskan kompetisi pemberantasan korupsi ini. KPK, Kejaksaan Agung top, Jaksa Agung top, ya. Itu ngomong-ngomong Danantara. Jadi Danantara itu dibagi menjadi 2 bagian besar. Yang pertama adalah investasi, yang kedua adalah operasi. Operasi ini atau operational, ya, operation, ya. Ini BUMN. Jadi BUMN di sini dikelola seperti biasa, ya. Investasi baru yang menginvestasi. Kita akan bahas persoalan Danantara ini termasuk dengan kontroversi yang terjadi. Ada Pak Dalio, ada Tony Blair. Itu nanti aja habis lebaran ya, karena ini perlu berat sekali bicara tentang triliun-triliunan ini. Tadi saya juga cuma ngebacain aja, jadi luar biasa. Jadi mudah-mudahan uang kita kembali sehingga CPNS bisa diangkat, sehingga THR bisa diberikan tepat waktu juga, kemudian PNS bisa naik gaji, dan pejabat-pejabat bisa rapat di hotel mewah terus. Kita bahas di episode yang selanjutnya itu yang tentang hotel mewah, bahas-bahas RUU ya. Tetap di TV One News bersama saya Henry Satrio setiap hari Senin sampai Jumat. Jadi kalau masuk YouTube ketik TV One News, playlist Satgas Kritik, itulah dia. Langsung menyampaikan, langsung bertemu dengan Henry Satrio. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.